Sedang hangat dibicarakan dua raksasa Grab dan Goto berdiskusi kembali membahas peluang untuk merger. Mulai hari ini pengecer menjual kembali LPG 3 kg sesuai instruksi Presiden Prabowo. Presiden Donald Trump menunda kenaikan tarif impor terhadap Meksiko selama 30 hari masa perundingan. Halo Sobat Finansial, senang bertemu kembali dengan Anda di Kabar Bursa hari ini, edisi 4 Februari 2025, yang akan menghadirkan informasi terkini, analisa, serta topik yang menarik untuk membantu Anda mengelola portofolio investasi Anda. Bersama saya, Maria Rahuhalek, kita simak Kabar Bursa hari ini. Rapat paripurna DPR RI ke-12 telah mengesahkan rancangan Undang-Undang BUMN menjadi undang-undang yang sedianya memuluskan pendirian BPI Danantara. Sementara Presiden Prabowo Subianto menabuh genderang perang demi menegakkan HPP untuk gabah kering panen sebesar Rp6.500 per kilogram. Rapat paripurna DPR RI ke-12 telah menyetujui rancangan undang-undang tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Mulai hari ini Selasa 4 Februari 2025 resmi menjadi undang-undang. Terkait hal ini terdapat 11 poin utama pembahasan meliputi perluasan definisi hingga pengelolaan aset, termasuk soal pengaturan terkait Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau disingkat Danantara, soal holding investasi, holding operasional, restrukturisasi, privatisasi, pembentukan anak perusahaan, dan atau pembubaran badan usaha milik negara. Sejak lama keberadaan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 terus menuai kritik sebab kurangnya pengawasan dan akuntabilitas, struktur tata kelola BUMN yang tidak independen di bawah dominasi pemerintah, menimbulkan persaingan yang tidak sehat dengan sektor swasta, serta banyak BUMN memiliki tugas ganda. Secara keseluruhan, rancangan Undang-Undang BUMN yang baru disahkan diharapkan dapat memperkuat peran, tata kelola, dan daya saing BUMN. Kementerian Kehutanan mengumumkan akan mencabut izin perizinan berusaha pemanfaatan hutan atau PBPH yang dikantongi 18 perusahaan untuk menjaga kelestarian hutan. Dalam waktu dekat, kementerian akan menerbitkan surat keputusan menteri terhadap 18 perusahaan yang dinilai tidak maksimal dalam memanfaatkan hutan dengan baik yang tersebar mulai dari Aceh sampai Papua dengan total luas lahan mencapai 526.144 hektar. Seperti disampaikan oleh Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni menjelaskan bahwa lahan hutan selanjutnya akan kembali dikelola oleh negara untuk kesejahteraan masyarakat. Presiden Prabowo Subianto kembali angkat bicara, menegaskan komitmennya serta keberpihakan pemerintah kepada petani saat inspeksi mendadak ke Kementerian Pertanian. Prabowo pun menyinggung soal harga pembelian pemerintah atau HPP untuk gabah kering panen telah ditetapkan sebesar Rp6.500 per kilogram. Kali ini pemerintah akan mengambil tindakan tegas terhadap pihak yang ingin bermain atau melanggar harga yang sudah ditetapkan. Jika ada yang melanggar, pemerintah tidak ragu untuk menutup penggilingan padi yang nakal, bahkan negara akan mengambil alih penggilingan padi. Alasannya, menurut Presiden, semua pihak memiliki tanggung jawab sama untuk mewujudkan pangan Indonesia yang aman dan kesejahteraan rakyat.
Anak usaha grup Astra PT Arcora Hydro Tbk membuka peluang untuk ekspansi bisnis, menyusul rencana pemerintah mempercepat kepastian hukum lewat rancangan Undang-Undang Energi Baru Terbarukan. Sementara manajemen PT Sri Rejeki Isman atau Sritex tengah mempersiapkan untuk pengajuan peninjauan kembali. Informasi selengkapnya kita simak sekilas kabar bursa. Seperti diketahui pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mencantumkan 3 jenis sumber energi baru meliputi hidrogen, amonia, serta pembangkit listrik tenaga nuklir ke dalam rancangan Undang-Undang Baru Terbarukan. Hal ini dipandang oleh pelaku industri sebagai langkah keseriusan pemerintah dalam mengembangkan sektor energi baru terbarukan, terutama dalam perumusan rancangan Undang-Undang Energi Baru Terbarukan dan Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik. Melihat perkembangan tersebut, PT Arcora Hydro Tbk mempertimbangkan untuk ekspansi bisnis semakin agresif dalam meningkatkan kapasitas hingga 261,2 MW, serta fokus pada percepatan konstruksi PLTA Kukusan dan Tomoni. Head of Investor Relation emiten berkode saham Arco, Niko Yosafat menjelaskan bahwa manajemen juga tetap membuka peluang untuk menambah portofolio baru, mencari lokasi strategis dalam membangun proyek pembangkit baru. PT Sri Rejeki Isman Tbk atau PT Sritex menyampaikan bahwa tengah mempersiapkan dokumen untuk mengajukan peninjauan kembali atau PK ke Mahkamah Agung. Sekretaris Perusahaan Sritex, Welly Salam menjelaskan bahwa pada tanggal 31 Januari Perseroan telah menerima salinan putusan Mahkamah Agung nomor 1345K yang ditetapkan pada tanggal 18 Desember 2024. Welly menjelaskan lebih rinci bahwa hingga kini perkembangan pengajuan ke Mahkamah Agung telah mencapai 25% dengan target akan rampung pada kuartal 1 tahun 2025. Indeks harga saham gabungan hari ini Selasa 4 Februari 2025 ditutup menguat 43,401 poin atau naik sekitar 0,62% ke level 7.073,459. Total volume transaksi bursa mencapai 26,62 miliar saham dengan nilai transaksi sebesar 10,2 triliun rupiah. Penguatan IHSG hari ini ditopang hampir seluruh indeks sektoral, dengan indeks sektor barang baku memberi andil terbesar yang ditutup menguat 2,10%. Top gainers indeks LQ45 ditempati oleh saham Goto yang naik 7,41% yang mendapat sentimen kuat dari kabar merger Goto dan Grab yang ditargetkan rampung tahun ini. Sedangkan top losersnya saham PT Adaro Minerals Indonesia Tbk yang anjlok 3,7%. Sedang hangat dibicarakan dua perusahaan raksasa, Grab dan PT Goto Gojek Tokopedia, kembali mendapatkan momentum berdiskusi untuk membahas peluang merger yang ditargetkan rampung tahun ini. Dua perusahaan raksasa teknologi Asia Tenggara PT Goto Gojek Tokopedia Tbk dan Grab Holdings Limited dikabarkan Deal Street Asia kembali melanjutkan sesi atau pembicaraan untuk membahas peluang merger dengan target tenggat waktu akan rampung mencapai kesepakatan tahun ini. Menurut sumber Deal Street Asia menyebutkan bahwa pembicaraan saat ini tengah berlangsung dengan kondisi seperti yang diutarakan oleh salah seorang eksekutif bahwa kesepakatan untuk merger harus terjadi pada tahun 2025 atau tidak sama sekali. Grab Holdings Limited terdaftar di Bursa Nasdaq, sedangkan Goto Gojek Tokopedia terdaftar di Bursa Efek Indonesia, dikenal untuk layanan angkutan daring serta pengiriman makanan. Untuk diketahui, pembicaraan merger antar kedua belah pihak telah berlangsung dalam beberapa tahun terakhir. Opsi merger semakin terbuka seiring Patrick Waluyo ditunjuk menjadi CEO Goto yang diketahui mendukung kesepakatan merger itu. Selain ambisi, merger kedua perusahaan yang didukung oleh SoftBank Group Jepang itu diharapkan dapat bisa membantu mengatasi kerugian yang terus meningkat akibat dari persaingan yang meningkat satu sama lain.
Sementara itu, sahabat, untuk mengakhiri krisis distribusi, mulai hari ini pedagang pengecer dapat menjual kembali LPG 3 kg sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto. Rencananya status pengecer pun naik kelas menjadi sub pangkalan dengan dibekali aplikasi khusus. Kebijakan pemerintah membatasi pola distribusi LPG 3 kg hanya di tingkat agen pangkalan yang diterapkan tanpa sosialisasi sama sekali sejak kemarin 3 Februari 2025 telah menyengsarakan rakyat. Bahkan seorang lansia pedagang nasi uduk di Pamulang, Tangerang Selatan bernama Yoni 62 tahun meregang nyawa yang terjatuh tidak sadarkan diri usai mencari, mengantri dan pulang sambil menenteng 2 tabung LPG 3 kg. Pemerintah pun memohon maaf kalau antrian warga untuk mendapatkan LPG 3 kg menelan korban. Akibatnya, pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral kembali menghadapi situasi dilematis. Pada satu sisi, pemerintah hendak memastikan subsidi pemerintah tepat sasaran, sedangkan di sisi lain, upaya penataan menimbulkan dampak sosial. Nah, tetapi ada Pak Dirjen ini, saya sudah meminta agar pengencer-pengencer yang sudah memenuhi syarat itu dinaikkan statusnya menjadi pangkalan. Supaya apa? Dia bisa kita kontrol harganya. Karena kalau tidak ini bisa berpotensi menyalahgunakan. Ini transisi aja sebenarnya. Waktu saya juga tadi sudah dimintai oleh Pak Wapres untuk memperhatikan ini. Pak Wapres dan Pak Presiden juga sudah memerintahkan saya untuk mengecek ini secara langsung. Yang mengejutkan, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad menerangkan bahwa Presiden Prabowo Subianto tidak pernah mengeluarkan kebijakan untuk melarang pedagang pengecer berjualan LPG 3 kg. Sebenarnya ini bukan kebijakannya dari Presiden untuk kemudian melarang kemarin itu. Nah, tapi melihat situasi dan kondisi, tadi Presiden turun tangan untuk menginstruksikan agar para pengecer bisa dapat berjalan kembali sambil kemudian pengecer itu dijadikan sepangkalan, administrasi segala macamnya bisa sambil berjalan saja, demikian. Terkait peningkatan status pengecer menjadi subpangkalan, Sekretaris Perusahaan Pertamina Patraniaga Happy Wulansari menjelaskan dalam keterangan tertulis bahwa saat ini hampir 63 juta nomor induk kependudukan telah terdaftar di sistem Merchant Application Pertamina. Rinciannya 53,7 juta NIK rumah tangga, 8,6 juta NIK usaha UMKM, 50.000 NIK petani atau nelayan, dan pedagang pengecer berjumlah 375.000 NIK. Presiden Donald Trump memutuskan untuk menunda kebijakan kenaikan tarif impor 25% terhadap produk impor asal Meksiko selama 30 hari. Kedua negara sepakat untuk berunding setelah Meksiko setuju memperkuat perbatasan utara dengan menempatkan 10.000 tentara. Mengutip isi status akun X milik pribadi Presiden Donald Trump menyatakan telah setuju untuk menunda segera penerapan kenaikan tarif impor sebesar 25% terhadap produk impor asal Meksiko selama 30 hari. Donald Trump menerangkan bahwa pemerintah Amerika diwakilkan oleh Secretary of State Marco Rubio, Secretary of Treasury Scott Bessent, dan Secretary of Commerce Howard Lutnick akan bernegosiasi dengan delegasi tingkat tinggi Meksiko untuk mencapai kesepakatan di antara kedua negara. I had a great talk with Mexico, and we had President Sheinbaum is a woman. I like her very much, and we've had good relationships, but we have to stop fentanyl from coming in, whether I like somebody or not, and we have to stop the illegal aliens from coming in. I think we've lost 200,000 people on average a year for many years, much higher than the 100,000, could be even closer to 300,000. And they've agreed to put in 10,000 soldiers permanently, like forever, 10,000 soldiers at their side of the border and stop fentanyl and illegal aliens from coming into our country. They have a big incentive to do. Other than that, we've agreed to talk and consider various other things. We haven't agreed on tariffs yet, and maybe we will, maybe we won't.
Sementara itu sebaliknya, Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum menagih komitmen Amerika pula untuk bertindak mencegah perdagangan senjata ke Meksiko. Langkah serupa juga diterapkan terhadap Kanada dengan kondisi sama pemerintah Kanada mengerahkan teknologi serta menempatkan 10.000 tentaranya di wilayah perbatasan. Mencermati banyak ketidakpastian, Bank Sentral Amerika Serikat memilih untuk berhati-hati melakukan pemangkasan suku bunga dengan mengambil sikap wait and see. Dalam pertemuan pertamanya untuk 2025, Bank Sentral Amerika Serikat atau Federal Reserve akhirnya tak mengubah suku bunga acuan dan mempertahankan pada level 4,4 hingga 4,5%. The Fed mengakui laju inflasi telah mendekati target 2%, meski belakangan tetap tinggi. We're going to be focusing on seeing real progress on inflation or alternatively some weakness in the labor market before we consider making adjustments. Meski tak mau mendahului keluarnya kebijakan pemerintah baru, apapun kebijakan dan dampaknya juga dalam pantauan The Fed. We're going to be watching carefully, and as we always do, this is no different than any other set of policy changes at the beginning of an administration. We'll patiently watch and understand, and kind of not be in a hurry to get to a place of understanding what our policy response should be until we see how it plays out. Menurut analis, perkembangan terkini membuat Bank Sentral tak hanya sangat bergantung data, tapi juga ekstra hati-hati. The new Trump administration, the 9-hour tariff war with Colombia, DeepSeek coming out. It seems like there's a lot more uncertainty today than there was 7 or 8 days ago. So they're nervous, they're more on hold and more data watching, I think, than they've ever been. And they're waiting for inflation to drop down to that 2% level and or unemployment to rise precipitously in order to move on interest rates. Pengamat umumnya mencermati The Fed berada pada tahap wait and see alias menunggu perkembangan selanjutnya. Dan bila pun suku bunga acuan diturunkan kembali, hal tersebut tidak akan dilakukan dalam pertemuan The Fed selanjutnya pada bulan Maret. Terbitnya data pertumbuhan produk domestik bruto kuartal terakhir 2024 yang lebih lambat dari ekspektasi bisa mengubah kalkulasi The Fed menurut analis. This may very well give them a reason. They have some political pressure to cut rates. I think the market wants them to cut rates. We have the bond markets not behaving the way that they would like with rates on with yields coming down. And so for all those reasons, I think we might have, I can't believe I'm saying this because I have never said this before, we might have more rate cuts in 2025 than I originally thought. I was originally thinking 2, but this data gives me pause and makes me think that there is something here that can give the Fed a reason to do another cut that we weren't necessarily expecting. PDB kuartal keempat Amerika Serikat tumbuh 2,3% secara tahunan, lebih rendah dari perkiraan sebesar 2,6% dan melambat dari kuartal sebelumnya yang tumbuh 3,1%. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Demikian kabar bursa hari ini. Terima kasih sahabat untuk kebersamaan Anda hingga akhir acara. Jangan lewatkan informasi terbaru lainnya, analisa saham, hingga peluang investasi yang terpercaya. Klik kabarbursa.com, referensi serta navigasi keuangan Indonesia. Lebih penting lagi, subscribe channel YouTube Kabar Bursa, klik like serta aktifkan notifikasinya supaya Anda selalu diperbaharui oleh informasi terkini. Saya Maria Rahuhalek, pamit undur diri, sampai jumpa.